Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 549 bertepatan dengan bab ke 2664. He Jingxiu sudah lama mencari Suroli. Meski tidak bersedia menyerah, tapi jauh di lubuk hatinya dia juga samar-samar merasa peluang untuk menemukan kembali putrinya sangat tipis. Meski dalam hatinya sudah menerima kenyataan kalau putrinya terbunuh, hanya saja kekuatan yang dihasilkan oleh cinta ibu di dalam hatinya mendorongnya untuk terus mencari, karena ini adalah satu-satunya harapan He Yingxiu. Selama beberapa saat ini He Yingxiu merasa putrinya masih hidup, tidak peduli berapapun harga yang harus dirinya bayar. Dirinya dapat menerimanya, bahkan jika putrinya terluka dan lumpuh. Selama putrinya masih hidup, dia sudah puas. Namun dia bermimpi pun tidak berani membayangkan ternyata putrinya masih bisa berdiri di hadapannya, tidak kekurangan apapun, bahkan mendapat terobosan besar dalam pelatihannya. Ini adalah berkah terselubung, dan lagi karena berencana kematian ini malah mendapatkan berkah dari surga. Terlebih lagi masalah titik nadi Ren yang berhasil dilewati ini adalah tingkat tertinggi yang tidak berani diraih oleh ahli bela diri yang tak terhitung jumlahnya selama seumur hidup. Terlepas dari hal ini, begitu titik nadi Ren berhasil dilewati, kemampuan Suroli berhasil melangkah maju hingga 50-60 tahun. Bahkan jika membiarkannya berlatih selama 50-60 tahun lagi, juga belum tentu bisa berhasil melatih titik nadi Ren. Karena itu, mana mungkin dirinya yang seorang ibu tidak senang melihat putrinya begitu beruntung. Sedangkan menyelamat nyawa putrinya juga membuat kemampuan putrinya meningkat pesat. Semuanya karena tuan muda Yi di hadapannya ini, sehingga Yi Jingxiu dari dalam lubuk hatinya bersedia menggunakan hidupnya sendiri untuk membalas kebaikan Yi Chen. Yi Chen hendak melangkah maju untuk membantunya berdiri. Melihat He Yingxiu berlutut di hadapannya, Suroli juga buru-buru mengikuti ibunya berlutut. Ibunya sendiri berlutut pada penyelamat nyawanya. Bagaimana mungkin dia bisa berdiri? Dia berlutut di samping ibunya dan berkata sambil tercekat, "Tuan muda Rolly dapat bertemu lagi dengan ibu. Semuanya karena kebaikan Anda. Mulai hari ini Rolly bersedia mengikuti Anda dan bersedia menggunakan nyawaku untuk membayar budimu." Ketika Suroli mengatakan ini, sebenarnya dia memiliki sedikit rasa egois di dalam hatinya. Dia tahu Yi Chen bukan orang yang akan mengikat orang lain dengan menggunakan balas budi, sehingga dia sangat khawatir Yi Chen akan membiarkan ibu membawa dirinya pergi setelah mempertemukan dirinya dengan ibu. Meski Suroli merindukan ibu, ingin bertemu dengan ibu dan membiarkan ibu tahu dirinya masih hidup, tapi dia tidak ingin pulang bersama ibunya. Ini karena dia ingin tinggal bersama Yi Chen. Di satu sisi dia melakukan hal itu karena ingin membalas budi, dan di sisi lain karena dia sudah jatuh cinta pada Yi Chen. Selain itu, dia juga paham kalau statusnya sebagai anak haram tidak sebanding dengan status Yi Chen. Sama seperti ibunya, He Yingxiu dan ayahnya susah dulu meski memiliki perasaan, tapi status mereka tetap saja majikan dan bawahan, sehingga dia berharap dirinya bisa seperti ibunya dulu yang terus berada di samping ayah dan berada di samping Yi Chen. Itu sebabnya dia memberitahu Yi Chen kalau dirinya bersedia berada di sampingnya dan bersedia mengikutinya. Ketika He Yingxiu mendengar ini, di dalam hati dia mengerti pilihan putrinya. Pada saat ini di lubuk hatinya ada sedikit perlawanan. Dia tidak tahu apa yang dia
dia tidak tahu apa yang dipikirkan putrinya. Hanya saja dia teringat akan hubungan terlarang antara dirinya dan Susaudau, kemudian memikirkan dirinya yang bersusah payah membesarkan Suroli sendirian. Dia takut Suroli juga akan mengikuti jejaknya jika kemungkinan dia berharap putrinya tidak akan berakhir seperti dirinya sendiri. Saat ada perasaan sakit jatuh di dalam lubuk hatinya, Yi Chen tiba-tiba berkata, "Rolly, aku dulu menyelamatkanmu bukan karena berharap kamu menggunakan kehidupan sendirimu untuk membalasku, sehingga kelak kamu juga tidak perlu terus mengikutiku. Kamu bisa mengubah diri dan mulai hidup baru dengan identitas yang bersih." Suroli buru-buru menggelengkan kepala dan berkata, "Tuan Muda Yi, Rolly mengetahui dengan jelas situasi saat ini. Jika tidak ada perlindungan dari Anda, takutnya cepat atau lambat Rolly sudah jatuh ke tangan orang Jepang dan takutnya di dunia ini sudah tidak ada yang bisa melindungiku lagi." Membicarakan hal ini membuat suara bisikan Suroli terdengar menyedihkan. Jadi Rolly berharap dapat terus berada di sisi Tuan Muda Yi. Di satu sisi dapat melakukan sesuatu untuk Tuan Muda Yi, dan di sisi lain juga berharap dapat terus mendapatkan perlindungan Tuan Muda Yi. Pada saat ini He Yingxiu tiba-tiba menyadari kalau putrinya dan dirinya sebenarnya memiliki perbedaan yang sangat besar. Dulu saat dirinya menjadi pengawal Su Shaodao, dia terus melayani Su Shaodao dengan sepenuh hati, bahkan bisa dibilang dirinya menyerahkan seluruh masa mudanya untuk Su Shaodao, beserta satu tangan juga diberikan padanya. Kemudian dirinya melahirkan Rolly untuk Su Shaodao, yang sama saja dengan mengabdikan diri secara terselubung di paruh kedua hidupnya. Tetapi perbedaan dengan putrinya adalah Tuan Muda Yi ini adalah penyelamat nyawanya. Jika putrinya terus berada di sisinya juga bukan karena putrinya menyerahkan dirinya. Dengan cara ini kehidupan putrinya tentu saja tidak akan sesedih hidupnya sendiri. Jadi Yingxiu juga buru-buru berkata, "Tuan Muda Yi, Rolly sudah membuat rencana besar Rolly sudah membuat bencana besar di Jepang, sehingga orang Jepang pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Anda bisa menyelamatkannya dari tangan orang Jepang, pasti memiliki kekuatan untuk melindunginya. Rolly sudah berlatih seni bela diri sejak kecil. Aku tidak berani mengatakan dia berbakat, tapi bisa dibilang berada di kelas menengah di antara teman-temannya. Setelah Anda membantunya membuka fitting Nadiren, kekuatannya bisa dibilang yang tertinggi di antara teman-teman sebayanya di seluruh negeri. Dengan adanya dia di sisi Anda, pasti bisa membantu Anda menyelesaikan banyak masalah. Jadi tolong biarkan dia berada di sisi Anda." Yi Chen dalam hati juga tahu orang Jepang tidak mungkin menyerah selama tubuh Suroli belum ditemukan. Begitu identitas Suroli terungkap, dia pasti akan mengalami bahaya kematian. Oleh karena membiarkan dia tinggal di sisinya seharusnya merupakan cara yang terbaik. Selain itu, Yi Chen juga merasa di samping dirinya juga kekurangan beberapa asisten yang benar-benar cakap. Baik Hongwu, Chen Jekai, atau perwakilan lain keluarga di Jinling termasuk Song Wanting, semuanya adalah orang biasa yang tidak memiliki kemampuan bela diri. Meski kekuatan Qin Oksu saat ini termasuk lumayan, tapi bagaimanapun dia masih seorang gadis pelajar. Dirinya sudah pasti tidak bisa membiarkan Qin Oksu melakukan pertempuran dan membunuh orang untuk dirinya. Oleh karena itu, membiarkan Suroli berada di sisinya dan melatih menjadi orang kepercayaan juga merupakan masalah yang sangat penting bagi dirinya sendiri. Suroli tidak hanya memiliki kekuatan, tapi saat berada di keluarga Su, dia juga dapat memerintahkan belasan ahli bela diri yang dapat membuat Jepang menjadi kacau balau. Ini membuktikan dia memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat. Jika kelak memintanya melatih kekuatan baru untuk dirinya sendiri, maka hal ini kelak juga akan memberi manfaat besar. Memikirkan hal ini, Yi Chen lalu berkata, "Rolly, karena kamu bersedia untuk berada di sisiku, maka mulai hari ini kamu adalah bawahanku dan harus mendengarkan perintahku. Sementara itu, aku juga akan dengan sekuat tenaga melindungi keselamatanmu. Jika suatu hari kamu memutuskan untuk pergi, kamu bisa
memberitahuku secara terang-terangan, aku juga tidak akan memaksamu untuk tetap tinggal. Tapi sebelum kamu resmi pergi, kamu tidak boleh berkhianat, mengerti? Suroli menjawab tanpa ragu-ragu, Tuan Muda Yi, tidak perlu khawatir, selama Tuan Muda tidak membenciku, Roli akan mengikuti Tuan Muda sampai mati di kehidupan ini dan tidak akan meninggalkan Anda. Yichen membantu ibu dan putri itu berdiri, lalu memandang He Yingxiu dan berkata, Nyonya He, tolong rahasiakan kedatanganmu ke Jinling untuk menemui Roli. Jangan beritahu siapapun, termasuk orang-orang di keluarga He. He Yingxiu tentu saja paham cara terbaik untuk menyimpan rahasia adalah dengan tidak memberitahu siapapun. Jika tidak begitu terbuka sebuah celah, tidak peduli seberapa kecil celahnya, mungkin akan diketahui oleh orang luar kelak. Roli adalah putrinya sendiri, sehingga He Yingxiu dapat memastikan dirinya tidak akan memberitahu hal ini ke dunia luar, tapi sulit untuk mengatakannya mengenai orang lain di keluarga He. Bahkan ayahnya sendiri juga tidak dapat dipercaya 100%. Jadi demi keamanan putrinya, dia akan menutup mulutnya rapat-rapat. Jadi dia berkata dengan sangat tegas, Tuan Muda Yi, tenang saja, aku akan menutup mulut rapat-rapat mengenai hal ini. Setelah pergi dari sini, aku tidak akan memberitahu siapapun. Suroli yang berada di samping buru-buru bertanya setelah mendengarnya, Bu, kapan kamu akan pergi? He Yingxiu berpikir sejenak lalu berkata, aku bilang pada kakekmu kalau besok aku pergi ke semenanjung Jia Odong untuk mencari keberadaanmu. Jadi besok aku akan pergi ke sana. Suroli sangat cemas. Dia memegang satu tangan He Yingxiu seperti seorang gadis kecil dan berkata dengan genit, Bu, ibu sudah lama tidak melihatku. Tidak bisakah ibu menemaniku satu hari? He Yingxiu menghela napas dan berkata dengan serius, Roli, ibu tentu saja ingin menemanimu. Jangan katakan menemanimu satu hari. Bahkan jika kelak harus menemanimu di sini, juga ibu bersedia. He Yingxiu hanya bisa berkata dengan nada daya tanpa daya. Tapi seluruh keluarga He tahu kalau aku berusaha sekuat tenaga untuk mencarimu. Aku kali ini masih berkata pada kakekmu, tidak peduli apa yang Tuan Muda Yi katakan padaku dan membicarakan ini akan menjadi seperti apa. Aku besok harus ke semenanjung Jia Odong untuk melanjutkan mencarimu. Jika aku tiba-tiba tetap tinggal di Jinling dan tidak pergi, takutnya kakekmu akan curiga. Meskipun aku ragu kakekmu akan menyakitimu, tapi di keluarga He terlalu banyak mulut dan terlalu banyak faktor yang tidak dapat dikendalikan. Meski kita sudah putus hubungan dengan keluarga Su, tapi aku selalu curiga keluarga Su diam-diam mengawasi pergerakan kita. Jika sampai keluarga Su tahu kamu masih hidup, takutnya mereka akan terus mengincarmu. Ketika Suroli mendengar He Yingxiu menyebut keluarga Su, raut wajahnya langsung berubah kesal dan berkata dengan dingin, Bu, keluarga kita sudah berdedikasi selama bertahun-tahun demi industri keluarga Su. Pada akhirnya keluarga Su bukan hanya tidak mengingat hubungan lama dan hubungan keluarga, tapi juga ingin menjualku ke pasukan bela diri Jepang. Dendam ini pasti akan kubalas. He Yingxiu tersenyum. Kita di mata keluarga Su hanyalah pengawal yang mereka sewa dengan uang. Di zaman kuno kita adalah bawahan yang mengawal sebuah keluarga. Mereka merasa selama sudah memberikan kita uang, sudah sewajarnya kita menyerahkan hidup kita pada mereka. Di mata mereka, kita sama sekali tidak pantas menerima perasaan mereka. He Yingxiu menghela napas dan berkata, masalah balas dendam, ibu sarankan kamu jangan memikirkannya untuk saat ini. Kekuatan keluarga Su bagaimanapun tidak sebanding dengan keluarga He. Kelak kamu mengikuti Tuan Muda Yi dan jangan Tuan Muda baik-baik dan jaga Tuan Muda baik-baik. Jangan mengkhawatirkan untuk membalas dendam pada keluarga Su lagi. Mata Suroli memerah dan terisak. Aku tidak akan menyerah untuk membalas dendam. Satu tahun tidak bisa, maka aku akan membalasnya dalam waktu 3-5 tahun. Jika 3-5 tahun masih tidak bisa, maka 8-10 tahun. Jika masih tidak bisa, maka 20 tahun, 30 tahun, sampai suatu hari aku akan membuat keluarga Su membayar semuanya. He Yingxiu berkata tanpa daya, masalah hati rasanya tidak masuk akal. Ibu membujukmu, tapi kamu terus mengendalikan emosimu. Sekarang adalah tahap penting dari pelatihanmu. Jangan sampai rasa dendam menjadi sumber
kabar kegagalanmu?" Suroli mengangguk dengan lembut. Yichen saat ini berkata, "Nyonya He, Anda dan Rolly sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kalau kalian kembali ke kamar dan beristirahat dulu? Aku percaya pasti masih ada banyak hal yang ingin dikatakan di antara kalian. Aku akan meminta seseorang untuk mengantarkan makanan malam untuk kalian. Jika membutuhkan hal lain, jangan ragu untuk menghubungi pelayan." He Yingxiu membungkuk sedikit dan berkata, "Kalau begitu, terima kasih Tuan Muda Yi." Yichen tersenyum sedikit dan berkata, "Omong-omong, Nyonya He, jika Anda dan keluarga He tertarik, kelak kita juga dapat mendiskusikan kerjasama. Aku akan memperkerjakan Anda untuk bekerja denganku, sehingga Anda dan Rolly tidak akan perlu terpisah." Sebelum He Yingxiu berbicara, Suroli yang berada di samping berkata dengan penuh semangat, "Itu bagus. Itu bagus sekali, Bu. Kalau begitu, nanti kamu juga bisa pindah ke Jinling." He Yingxiu berkata dengan sedikit canggung, Tuan Muda Ji, berdasarkan ucapan Anda barusan, kalau aku tidak bisa memberitahu masalah Suroli pada orang lain, maka aku tentu saja tidak bisa membawa orang-orang keluarga He kemari dan bekerja sama dengan Anda juga Rolly. Tetapi jika aku tidak bisa membawa orang-orang keluarga He kemari, aku yang seorang cacat memiliki kemampuan terbatas dan pada saatnya juga tidak tahu bisa melakukan apa untuk Anda." Yichen tersenyum sedikit dan berkata, "Nyonya He, aku mengerti maksudmu, tapi masalah ini menurutku sama sekali tidak bertentangan." Setelah berbicara, Yichen berhenti sejenak dan menjelaskan, "Pertama-tama, aku memang tertarik untuk bekerja sama dengan keluarga He. Pihak yang terlibat dalam kerjasama ini adalah aku, Anda, dan orang-orang keluarga He lainnya, sehingga Anda tidak perlu mempertimbangkan Rolly untuk menerima kerjasama ini. Meski kelak keluarga He mengirim puluhan orang untuk mengikutimu ke Jinling, pada prinsipnya mereka tidak akan mengetahui keberadaan Rolly." He Yingxiu mengangguk ringan dan berkata, "Aku mengerti, Tuan Muda Yi. Bahkan jika seluruh keluarga He menjalin kerjasama dengan Anda, tetapi aku masih tidak dapat membiarkan orang lain selain aku mengetahui situasi Rolly. Bisakah aku berpikir seperti ini?" "Tidak apa-apa," Yichen berkata sambil tersenyum. "Keluarga He sekarang sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Su dan membutuhkan sumber pendapatan yang stabil. Aku sangat berharap keluarga He dapat bekerja sama denganku, dan kompensasi yang dapat aku berikan kepada keluarga He pasti sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh keluarga He." He Yingxiu membungkuk sedikit dan berkata dengan hormat, "Tuan Muda Yi, apakah keluarga He bisa bekerja sama dengan Anda atau tidak? Keputusan ada di tangan ayahku, jadi aku harus bertanya pada Anda, persyaratan seperti apa yang dapat Anda berikan kepada keluarga He. Jika Anda bersedia, Anda dapat memberitahuku secara langsung agar aku bisa meneruskannya kepada ayahku sehingga dia bisa mengambil keputusan." Yichen tersenyum sembari bertanya, "Persyaratan apa yang diberikan keluarga Su pada kalian?" He Yingxiu berkata, "Keluarga Su memberi keluarga He uang kontrak tetap setiap tahun. Uang kontrak ini berjumlah 600 juta yuan yang dikonversi menjadi pembayaran bulanan 50 juta yuan. Selain itu akan ada tutup buku di akhir tahun. Jika jumlah tugas yang diselesaikan oleh keluarga He sepanjang tahun memenuhi standar, maka dia akan memberikan bonus tambahan 1 hingga 2 miliar." Yichen mengangguk ringan dan tersenyum. "Ini pada dasarnya sama saja dengan gaji pokok ditambah bonus kinerja." "Benar," He Yingxiu berkata dengan tak berdaya. Demi mendapatkan lebih banyak uang, keluarga He sebelumnya hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melayani keluarga Su, terutama karena keturunan langsung dari keluarga He ada lebih dari 50 orang yang berlatih seni bela diri. Berbagai bahan obat dibutuhkan oleh banyak orang untuk berlatih seni bela diri. Hal ini sudah menghabiskan lebih dari setengah pendapatan keluarga He. Jika kami memutuskan hubungan dengan keluarga Su setelah Rolly terkena masalah, keluarga Su akan segera menghentikan pembayaran uang kontrak. Bahkan 50 juta di bulan sebelumnya juga tidak akan dibayarkan. Selama jangka waktu tersebut, keuangan keluarga He tidak akan bisa menutupi semua pengeluaran, sehingga pelatihan semua orang akan terkena dampaknya." Ketika Yichen mendengar ini, dia mengangkat alisnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Nyonya He, kalau boleh tahu, bahan obat apa yang kalian butuhkan untuk berlatih?"
He Yingxiu juga tidak merahasiakannya apapun menghadapi pertanyaan Yi Chen dan langsung memperkenalkan diri. Tuan Muda Yi, ilmu seni bela diri keluarga He kami memiliki permintaan relatif besar di suhu dan bahan obat. Bahan obat yang terutama adalah yang berfungsi untuk menambah tenaga dalam ditambah dengan beberapa bahan obat yang kuat seperti ginseng, Ganoderma, lucidum, tanduk rusa, dan Cordyceps sinensis. He Yingxiu lalu menambahkan, keluarga kami memiliki dua resep, satu bernama serbuk penambah energi dan satu lagi bernama sup pembangkit tenaga. Serbuk penambah energi adalah obat tradisional Tiongkok yang dibuat dengan cara khusus dari bahan-bahan obat berharga seperti ginseng dan Ganoderma. Setelah diminum dapat menambah tenaga darah juga tenaga dalam untuk meningkatkan tenaga dalam dan meningkatkan jalur nadi. Sedangkan sup pembangkit tenaga adalah obat tradisional Tiongkok yang dibuat dari berbagai obat herbal digunakan dengan cara berendam di rebusan obatnya untuk memperkuat tulang dan otot serta meningkatkan kekuatan tubuh. Ican bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, kalau begitu berapa banyak anggaran keluarga kalian untuk bahan obat setiap bulan? He Yingxiu buru-buru berkata, sebelumnya saat pendapatan kami berada di puncak, setiap bulan setidaknya menghabiskan 20-30 juta per bulan yang pada dasarnya dapat menjamin setiap anggota keluarga yang berlatih seni bela diri akan mendapatkan satu set serbuk penambah energi dan satu set sub pembangkit tenaga. Objek pelatihan utama setidaknya setiap bulan dapat mendapatkan 2-3 set. He Yingxiu menghela napas saat membicarakan hal ini di depan dan berkata, tapi akhir-akhir ini karena situasi keuangan keluarga yang sedikit ketat sehingga ayahku untuk sementara memotong sebagian besar anggaran untuk bahan obat. Saat ini biaya bulanan bahan obat untuk keluarga sekitar 3-5 juta yuan. Sebagian besar anggota keluarga dengan kualifikasi biasa tidak bisa lagi menerima bahan obat. Hanya ada beberapa objek pelatihan utama yang dapat menggunakannya, tapi bahan obat juga dikurangi besar-besaran sehingga khasiatnya juga berkurang banyak. Yi Chen bertanya lagi, bagaimana khasiat dari dua resep obat kalian? He Yingxiu menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, sebenarnya meski bahan obat tidak dikurangi, khasiatnya juga tidak terlalu bagus, terutama karena khasiat dari resep yang kami gunakan juga relatif rata-rata. Karena menggunakan banyak bahan obat mungkin terhadap orang biasa akan langsung terlihat khasiatnya, tapi bagi orang yang memiliki dasar pelatihan tertentu, khasiatnya bisa dibilang lebih baik daripada tidak ada, juga dapat memberikan peranan tambahan tertentu. Yi Chen mengangguk ringan dan berkata dengan tenang, membicarakan masalah resep, kebetulan aku memiliki pil yang dapat meningkatkan kekuatan internal dan eksternal tubuh. Aku sendiri menggunakannya juga merasa tidak buruk. Hanya saja aku tidak tahu apakah pil ini cocok dengan ilmu keluarga kalian. Nyonya He, kamu bisa mencoba pil ini bersama Rolly. Kemudian Yi Chen mengeluarkan 2 pil pertolongan penyumbatan pembuluh darah dari dalam saku bajunya. Pil semacam ini sebenarnya juga tidak terlalu berharga baginya jika ingin dia bisa membuatnya dalam jumlah besar. Pil obat semacam ini sudah tidak terlalu berkhasiat bagi Yi Chen, tapi untuk orang biasa khasiatnya sangat luar biasa. Bahkan lumpuh badan atas atau bawah juga bisa disembuhkan dengan obat ini. Jika digunakan oleh orang biasa, kondisi fisiknya pasti akan meningkat banyak, bahkan bisa mendapatkan khasiat memperpanjang umur sampai batas tertentu. Kekuatan obat yang terkandung dalam pil semacam ini berbeda dengan pil biasanya. Bagi ahli bela diri seperti He Yingxiu dan Su Roli, bukan hanya dapat memperkuat tubuh dan memperkuat jalur nadi, yang lebih penting adalah dapat meningkatkan tenaga dalam. Hal ini adalah obat mujarab yang bahkan bermimpi tidak berani membayangkannya, seperti Qin Oksu dulu juga mengandalkan pil pertolongan penyumbatan pembuluh darah sehingga kekuatannya dapat meningkat dalam waktu singkat hanya dengan satu pil yang
dia yang tadinya berada jauh di belakang itu Nanako dapat menyalip itu Nanako. Ini sudah membuktikan betapa hebatnya khasiat obat ini terhadap ahli bela diri biasa. Ichen dapat melihat dari kekuatan Suroli dan He Yingxiu. Meski mereka termasuk peringkat atas di antara keluarga seni bela diri, tapi kekuatan mereka tertinggi jauh dari dirinya dan sama sekali tidak bisa unjuk gigi, sehingga bisa disimpulkan kalau khasiat obat keluarga He tidak terlalu besar, bahkan khasiatnya tidak ada seper 1000 dari pil pertolongan penyempitan pembuluh darah. Karena itu dia di dalam hati sudah memikirkan rencana. Bukankah dulu keluarga Su menggunakan uang untuk membeli keluarga He? Kalau begitu hari ini aku akan mengganti caranya. Aku menggunakan uang sebagai tambahan dan obat-obatan sebagai bayaran utama untuk mengikat kerjasama dengan keluarga He. Bukankah kamu ingin keluarga He menghasilkan lebih banyak ahli bela diri dengan cara kalian saat ini? Meskipun memberi kalian 10 miliar setahun belum tentu bisa. Meski menyuruh orang-orang keluarga kalian setiap hari mengkonsumsi ginseng, apa yang bisa terjadi dengan cara menumpuk bahan obat seperti itu? Bagaimanapun juga khasiatnya pasti tidak sebaik pil pertolongan penyempitan pembuluh darah milikku. Aku percaya keluarga He pasti akan menganggapnya sebagai standar setelah secara pribadi merasakan langsung efek dari pil pertolongan penyempitan pembuluh darah. Nanti hanya perlu memberi keluarga He beberapa pil tiap tahun sehingga keluarga He dapat mengikuti dengan tenang. He Yingxiu tidak tahu apa yang dipikirkan Yichen. He Yingxiu tidak bisa menahan diri untuk bertanya setelah melihat Yichen mengeluarkan 2 pil dan menyerahkan 1 pil tersebut pada dirinya sendiri dan putrinya. Tuan Muda Yi, obat ini harus kami minum langsung. Benar, Yichen mengangguk dan berkata dengan serius, obat ini dibuat dengan metode khusus. Begitu masuk mulut akan langsung meleleh dan khasiatnya juga langsung bekerja. Tidak ada efek samping beracun. Anda dapat mencobanya sekarang. Meskipun He Yingxiu tidak tahu efek pil ini, tapi dia percaya Yichen pasti tidak akan menyakiti dirinya dan Rolly. Jadi dia berkata tanpa ragu, terima kasih Tuan Yi, kalau begitu aku akan mencobanya. Kemudian dia langsung memasukkan pil tersebut ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu. Suroli tidak banyak berpikir, langsung menelan obat tersebut. Keduanya terkejut karena begitu masuk mulut, pil tersebut meleleh secepat es batu yang dimasukkan ke dalam air panas, lalu berubah menjadi arus hangat yang menjalar ke dalam tubuh. Perasaan ini baru pertama kali dirasakan oleh ibu dan anak itu. Tentu saja terasa baru. Meskipun pil pertolongan penyumbatan pembuluh darah tidak seefektif pil permajaan, tetapi juga sudah menggunakan metode yang ada di dalam kitab 9 misteri. Dari sifatnya sendiri sudah sangat berbeda dari semua pil obat Tiongkok. Proses pembuatan pil lain semuanya direbus dengan cara biasa, lalu ramuan yang direbus dan lumpur obat dipilih menjadi pil sehingga sedikit sulit ditelan. Sementara itu setelah pil masuk ke perut akan memakan waktu lama untuk pelan-pelan dicerna dan secara perlahan-lahan melepaskan kekuatan obat. Namun pil yang diberikan oleh Yichen berbeda. Pil ini langsung meleleh begitu masuk ke mulut dan berubah menjadi arus hangat yang segera bergabung dalam tubuh. Kemudian terasa kekuatan internal yang sangat murni dalam tubuh menyebar dengan cepat di jalur nadi seluruh tubuh. Ibu dan putri ini belum pernah menemukan kekuatan internal yang begitu kuat dan murni sehingga sesaat merasa tidak siap. Tapi He Yingxiu adalah orang yang pertama kali sadar. Dia tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya, lalu berseru, Rolly, tenaga dalam yang terkandung di pil ini sangat luar biasa. Cepat pandu tenaga tersebut ke pusat cakra. Kita tidak boleh menyia-nyiakannya kesempatan besar ini. Semua ahli bela diri yang berlatih tenaga dalam pada dasarnya dapat menggerakkan kekuatan internal mereka yang berada dalam tubuh, juga tahu caranya bagaimana membuat kekuatan internal melewati jalur nadi dan akhirnya masuk ke dalam pusat cakra. Hanya saja sebagian besar ahli bela diri hanya memiliki sedikit kekuatan internal yang dapat dioperasikan di dalam tubuh. Ini seperti mengumpulkan embun di daun dan rumput setiap pagi karena jumlahnya terlalu kecil sehingga setiap tetes sangat berharga bagi mereka. He Yingxiu dan Su Roli juga demikian. Mereka setiap hari
berusaha sebaik mungkin untuk menggerakkan kekuatan internal sedikit demi sedikit, memupuk dan meningkatkan kekuatan internal mereka sendiri, tapi kemajuannya sangat lambat. Namun pil pertolongan penyumbatan pembuluh darah milik Ye Chen seperti hujan deras di tubuh mereka, dan kekuatan internal yang melonjak benar-benar melebihi bayangan mereka. He Jingxiu bahkan merasa serbuk penambahan energi yang paling berharga di keluarga He bagaikan lumpur di hadapan pil milik Yi Chen, sama sekali tidak pantas disebut. Jika kekuatan internal yang terkandung dalam pil milik Yi Chen seperti bom yang sangat kuat, maka satu set serbuk penambah energi di hadapannya bagaikan meriam yang bahkan berani dipegang anak-anak. Bahkan jika 1.000 atau 10.000 set serbuk penambah energi digabungkan bersama-sama juga tidak dapat dibandingkan dengan pil milik Yi Chen ini. Perbedaan terbesar antara serbuk penambah energi milik keluarga He dan pil pertolongan penyumbatan pembuluh darah milik Yi Chen sebenarnya bukan pada khasiat obatnya, tetapi sifat obatnya. Yang disebut sifat obatnya mengacu pada sifat dasar obat, masih tetap menggunakan analogi tadi. Pil pertolongan penyumbatan pembuluh darah adalah bom bertenaga besar yang digunakan di militer, sedangkan serbuk penambah energi hanyalah petasan biasa. Perbedaannya tidak hanya pada daya ledakannya, tapi juga pada sifat dasarnya. Misalnya daya ledakan bom militer dapat menembus pelat baja setebal 1 meter dan dapat meledakkan benteng beton setebal 10 meter. Namun bubuk misiu yang bisa digunakan pada petasan tidak dapat meledakkan pelat baja setebal 1 meter. Ini tentu saja adalah perbedaan yang paling mendasar. Serbuk penambah energi milik keluarga He seperti itu, setiap bulan satu set, seperti 1 bulan sekali makan mewah, memang dapat meningkatkan asupan nutrisi dan meningkatkan kondisi fisik sampai batas tertentu. Tapi hanya memakan makanan seperti ini dan ingin menghasilkan ahli bela diri tiada tara hanyalah mimpi belaka. Sebaliknya, pil pertolongan penyumbatan pembuluh darah yang diberikan oleh Yi Chen benar-benar obat mujarab yang belum pernah ada di sebelumnya. Suroli juga merasakan hal yang sama. Dia selalu menganggap sebagai salah satu keturunan berkualitas tinggi dalam keluarga Su. Jadi sebelumnya setidaknya dia bisa mendapatkan 3 set serbuk penambah energi dan sub pembangkit tenaga setiap bulannya. Tapi 2 macam obat ini bagi dia biasa saja, sama sekali tidak bisa mencapai titik dapat membuat kemajuan pesat. Namun pil yang diberikan Yi Chen mengandung kekuatan internal yang melonjak dan dapat membuat jalur nadi meningkat dalam sekejap, tapi juga memperkuat tubuh dari dalam dan luar. Selain itu, kekuatan internal ini tidak menjadi terkendali di dalam tubuh, tapi perlahan-lahan memberi nutrisi ke seluruh tubuh dari dalam dan luar. Rasanya seperti setiap sel di seluruh tubuh menjadi meningkat mengikuti khasiat obat ini. Yang paling membuatnya terkejut adalah selama ini dia tidak pernah berhasil menembus jalur nadi tahap ketiga, yaitu titik nadi Chong dari titik nadi tengah. Tapi saat ini diam-diam sudah berhasil menembusnya. Terobosan ini sama sekali tidak seperti guntur yang menyambar tanah, tapi mulus bagaikan air mengalir, seolah-olah hanya menembus satu lapis kertas. Selain itu, titik nadi Du yang sudah dibuka juga sudah menembus 40%, bahkan hampir menembus hingga 50%. Selama bertahun-tahun di keluarga He, hanya ada 1 orang yang telah membuka 3 tingkat jalur nadi, dan orang itu adalah kakek Suroli, He Hong Seng. Meskipun He Hong Seng membuka 3 jalur nadi, tapi tidak satu pun dari 3 jalur nadi miliknya tidak sebaik milik Suroli. Bisa dibilang karena pil milik Yi Chen ini membuat kekuatan Suroli tiba-tiba menjadi yang teratas di keluarga He, setidaknya 2 kali lipat dari sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak senang dengan keberuntungan sebesar itu? Dan ibunya He Yingxiu juga mendapat banyak keuntungan. 8 titik nadi utama miliknya sama dengan Suroli hanya bisa membuka sampai Rendu
Ermai. Titik nadi Ren hanya bisa melewati 50%, sedangkan titik nadi Du hanya bisa melewati 20%. Namun setelah meminum pil ini, khasiat obat yang kuat membuat titik nadi Rennya langsung mencapai 100% dan titik nadi Du juga menembus hingga 40%. Bisa dibilang kekuatannya saat ini sama dengan Suroli sebelum minum obat. Sebelum minum obat, jalur nadi milik Suroli sudah dibuka oleh Yichen. Dengan energi spiritual, titik nadi Ren berhasil mencapai 100%. Bukan hanya meningkat tingkat kemampuannya yang tapi yang terpenting akan menjadi dasar pelatihan yang lebih baik dan lebih stabil baginya di masa depan. Sekarang He Yingxiu juga memiliki dasar kuat yang sama. Setelah mereka berdua sudah hampir selesai menyerap kekuatan obat, He Yingxiu yang lebih dulu tersadar, dia menatap Yichen seperti melihat seorang dewa, lalu berlutut lagi dan dengan penuh hormat berkata, "Terima kasih atas pil berharga yang Tuan Muda Yi berikan pada kami berdua. Kebaikan Anda tidak akan hamba lupakan." Suroli juga tanpa sadar berlutut dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan Muda Yi, terima kasih atas obat Anda. Pil ini pasti sangat mahal kan?" Yichen tersenyum acuh tak acuh. Tentu saja mahal. Obat sejenis ini memiliki harga, tetapi tidak dijual bebas. Tidak ada orang yang lain yang memilikinya selain aku. Kemudian Yichen bertanya kepadanya, "Roli, aku lihat kamu tadi sudah menggunakan kekuatan obat untuk melewati titik nadi Chong dan kekuatanmu sudah menjadi 2 kali lipat. Sekarang selamat." Ketika He Yingxiu mendengar ini, dia tercengang dan berkata, "Roli, kamu sudah berhasil melewati titik nadi Chong?" "Iya," Roli berkata tersedak dengan mata merah. "Bu, titik nadi Chongku sudah terbuka." He Yingxiu menangis karena kesenangan. Sejak kakekmu melewati titik nadi Chong 40 tahun yang lalu, sudah tidak ada lagi orang kedua yang berhasil melewati titik nadi Chong di keluarga kita. Hari ini kamu akhirnya berhasil. Suroli tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Yichen. Saat ini sudah tidak ada yang bisa menandingi Yichen di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Yichen bisa memiliki kekuatan dan kemampuan yang begitu kuat. Saat pertama, Yichen hanya memeriksa denyut nadi dirinya, tapi tak disangka malah membantu dirinya melewati seluruh titik nadi Ren. Kali ini, Yichen hanya memberinya sebuah pil, tapi tidak disangka malah membantu dirinya melewati jalur nadi ketiga. Dua terobosan terbesar ini bagi sebagian besar orang adalah hal yang sangat jarang terjadi seumur hidup. Banyak orang sudah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk berlatih keras, tapi masih tidak dapat sepenuhnya melewati titik nadi Ren. Sementara itu semakin banyak orang berusaha sebaik mungkin untuk berlatih seni bela diri, tapi sampai mati juga masih tidak berhasil melewati jalur nadi ketiga. Namun dirinya dalam waktu singkat malah menemukan dua keberuntungan besar. Selain itu, dua terobosan besar ini semuanya dapat dicapai dengan mudah berkat bantuan Yichen. Ini juga berarti Yichen dapat membuat terobosan besar untuk dirinya yang merupakan ahli seni bela diri. Dengan tingkat seperti ini, sambil berbicara dan tertawa dari sudut pandang ini, kekuatan Yichen mungkin setidaknya ada 100 atau 1000 kali lipat dari miliknya. He Yingxiu merasa sangat bersemangat. Kejutan yang diterima hari ini terlalu banyak. Tidak hanya putrinya yang masih hidup, tapi juga kemampuannya mengalami terobosan besar. Apakah ada yang lebih baik lagi dari ini? Selain itu, dirinya juga tersentuh oleh cahaya putrinya. Dalam satu lompatan, dia berhasil membuka titik nadi Ren dan kekuatannya menjadi berlipat-lipat ganda. Ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Pemuda berusia 20-an ini di hadapannya inilah yang memberinya serangkaian kejutan juga peluang. Jadi dia memandang Yichen dan berkata dengan tulus, "Tuan Muda Yi, seluruh keluarga He bersedia mengikuti perintahmu. Kami akan mendengarkan pengaturan Anda." Yichen tersenyum lalu berkata, "Aku sekarang juga sudah waktunya menggunakan orang. Jika keluarga He bersedia bekerja sama denganku, maka aku akan memberikan keluarga He 5 pil setiap tahun ditambah dengan 100 juta yuan." He Yingxiu langsung terbelalak saat mendengar 5 pil. Dia memikirkan keluarganya sehingga buru-buru berpikir dalam hati, satu pil dapat menggandakan kekuatan satu orang. Jika setiap tahun mendapatkan 5 pil, maka setidaknya keluarga He dapat menghasilkan 5 ahli bela diri lain
pertama atau dua ahli bela diri lain pertama. Jika pada tahun kedua pil ini terus diberikan pada orang berbakat, pasti akan membuat kekuatan mereka meningkat pesat. Jika Rolly setiap tahun bisa mendapatkan satu pil, maka setelah 4 sampai 5 tahun mungkin dia sudah bisa melewati jalur nadi keempat dan kekuatannya akan naik satu tingkat lagi. Dalam sejarah kekuatan He selama bertahun-tahun hanya ada satu ahli bela diri yang bisa melewati jalur nadi keempat. Dengan adanya pil dari Tuan Muda Yi, Rolly kemungkinan besar akan menjadi orang yang kedua dalam ratusan tahun sejarah bela diri keluarga He. Jika memberi waktu 10 tahun untuk keluarga He, Rolly mungkin bisa melewati jalur nadi kelima. Sementara itu bagi keluarga He mungkin akan ada beberapa ahli bela diri lagi yang bisa melewati jalur nadi ketiga atau mungkin jalur nadi keempat. Kalau begitu kemampuan keluarga He akan meningkat pesat. Bahkan ada kemungkinan bisa menjadi keluarga bela diri nomor 1 di negeri ini. Waktu 10 tahun terdengar sangat panjang, tapi dibandingkan dengan sejarah panjang keluarga selama ratusan tahun, itu hanyalah sekejap mata. Sebenarnya pil pertolongan penyumbatan pembuluh darah seperti ini tidak pantas disebut bagi Yichen. Bahkan jika 1 tahun memberi keluarga He 50 atau 100 pil juga hanya sekedar menggoyangkan jari saja. Tapi alasan mengapa dia membatasi jumlahnya menjadi 5 pil setahun adalah untuk membuat keluarga He menyadari betapa berharganya benda ini. Yichen juga tahu khasiat pil pertolongan penyumbatan pembuluh darah untuk para ahli bela diri. Memberikan 2 pil setahun juga sudah cukup membuat keluarga He menjual nyawanya padanya. Alasan memberi mereka 5 pil adalah untuk memberi keluarga He kesempatan untuk bangkit sehingga mereka dapat fokus melatih 3 sampai 5 prajurit berbakat secara terencana setiap tahun. He Yingxiu tentu saja tahu nilai pil ini, juga menyadari ini adalah peluang yang sangat besar untuk mengembangkan keluarga He. Jadi dia tidak sempat meminta petunjuk dari ayahnya dan langsung menyetujui Yichen atas nama seluruh keluarga He. Dia tahu ayahnya tidak akan menolak, anggota keluarga He pasti tidak akan menolak. Yichen tersenyum sedikit sebelum He Yingxiu setuju dan terus melemparkan umpan. Mulai saat ini pada akhir ini bulan ke-12 setiap tahun aku akan membuat penilaian tahunan. Jika keluarga He benar-benar giat dan berusaha keras bekerja padaku, maka di akhir tahun tentu saja aku akan memberi keluarga He beberapa pil tambahan. He Yingxiu menjadi semakin bersemangat mendengarnya. Dia berkata dengan tanpa ragu, "Kalau begitu hamba pertama-tama berterima kasih kepada Tuan Muda Yi mewakili lebih dari 100 orang di keluarga He." Setelah itu He Yingxiu bertanya lagi, "Tuan Muda Yi, menurut Anda apakah keluarga He perlu pindah dari kota Mo ke Jinling?" Yichen berpikir sejenak lalu melambaikan tangannya sembari berkata, "Tidak perlu. Memindahkan satu keluarga adalah pergerakan yang sangat besar." Setelah Nyonya He kembali bisa mendiskusikan terlebih dahulu dengan kepala keluarga He. Jika dia tidak keberatan, kalian bisa mengutus 10 orang terkuat dari generasi muda keluarga He untuk datang ke Jining. Ke-10 orang ini akan dipimpin oleh Nyonya He dan aku akan mencarikan kalian sebuah rumah terlebih dahulu agar kalian bisa menetap dengan tenang di Jinling. Yichen lalu memandang Suroli dan berkata, "Mengenai Rolly, untuk sementara waktu dia akan bersamaku." He Yingxiu buru-buru berkata, "Tidak masalah, hamba akan kembali ke kota Mo besok untuk memberitahu ayah tentang situasi ini. Aku percaya ayahku tidak akan menolaknya dan sisanya akan mengikuti pengaturan Tuan Muda Yi." Rolly mengikuti ibunya dan membungkuk sembari berkata, "Rolly akan mematuhi instruksi Tuan Muda Yi." Yichen mengangguk lalu mengeluarkan 2 pil pertolongan penyumbatan pembuluh darah dan menyerahkan pada He Yingxiu sembari berkata, "Nyonya He, 2 pil ini tolong bawa pulang dan berikan kepada ayahmu untuk dicoba agar Anda tidak dianggap berbicara omong kosong dan membuat beliau tidak bisa mengambil keputusan." He Yingxiu merasa sedikit senang tapi juga merasa sedikit gugup dan berkata, "Tuan Muda Yi, 1 pil saja sudah cukup." Yichen tersenyum dan berkata, "1 dari 2 pil ini dapat dicoba oleh ayah Anda dan yang lainnya dapat dibagi menjadi beberapa bagian lalu masukkan ke dalam air agar generasi muda keluarga He dapat mencobanya. Juga sebenarnya bagi anak muda tidak perlu langsung mengkonsumsi 1 butir, kalau tidak 30% hingga 40% dari kekuatan otot
Obat tidak akan bisa diserap tubuh sekaligus dan akan terbuang sia-sia. Metode selangkah demi selangkah ini dapat membuat semua khasiat obat bekerja lebih maksimal. He Jingxiu tiba-tiba berkata dengan sedikit penyesalan. Oh, kalau begitu tadi aku tidak akan langsung meminum sebut satu butir. Yi Chen tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, kelak masih akan ada kesempatan. Setelah mengatakan itu, Yi Chen berkata lagi, kamu bawa dulu 2 pil ini, 3 pil yang tersisa akan kuberikan setelahnya kalian membuat keputusan setelah kalian tiba di Jinling. He Yingxiu berkata dengan terkejut, Tuan Muda Ji, Anda telah memberi ke kami 4 pil sekarang. Jika menghitung dari 5 pil setahun yang Anda akan berikan, seharusnya hanya tersisa 1 pil. Yichen tersenyum acuh tak acuh. 2 pil sebelumnya yang kuberikan kepada Anda dan Rolly tidak dihitung. Itu adalah niat baikku untuk kalian berdua. Kelak aku akan memberikan kalian 2 pil tambahan setiap tahun. 2 pil ini tidak ada hubungannya dengan keluarga He. He Yingxiu merasa gugup seketika. Dia tidak tahu harus berkata apa, lalu berkata dengan perasaan terkejut juga senang. Ini terlalu berharga. Bagaimana kami bisa? Ichan melambaikan tangan dan berkata, aku dan Rolly juga bisa dibilang berjodoh. Belum lagi akan ada kerjasama jangka panjang. 1 pil sama sekali bukan apa-apa. Nyonya He tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Kemudian Chen berkata lagi, kalian ibu dan anak akhirnya bisa bertemu lagi. Pasti banyak yang ingin dikatakan. Jadi aku tidak akan mengganggu kalian lagi. He Yingxiu tahu dirinya tidak perlu mengkhawatirkan hal ini lagi. Melihat Chen sudah memutuskan untuk mengakhiri percakapan, jadi dia berkata dengan hormat, semuanya akan mengikuti pengaturan Tuan Muda Ji. Suroli melangkah maju dan berkata sambil membungkukkan badan, Tuan Muda Ji, kalau begitu aku akan membawa ibu kembali ke kamar. Jika Anda membutuhkan kami, silakan beritahu kami. Chen mengangguk dan berkata, pergilah, hubungi pelayan saja jika kalian membutuhkan sesuatu. Kemudian Yi Yingxiu dan Suroli kembali ke kamar hotel dan penuh rasa terima kasih. Begitu masuki kamar, Ye Yingxiu tiba-tiba tidak bisa mengendalikan tangisannya. Surli bergegas maju dan bertanya, ibu kenapa menangis? Ye Yingxiu menyeka air matanya dan menghela napas. Ibu terlalu senang. Sejak kamu terkena kecelakaan, ibu terus memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya di dalam kepalaku. Ada yang baik dan ada yang buruk, tapi kemungkinan terbaik yang pernah kupikirkan juga tidak ada 10.000 dari apa yang terjadi sekarang. Ibu benar-benar tidak menyangka hidupmu akan berubah drastis. Suroli berkata dengan mata memerah. Bu, aku minta maaf karena sudah membuatmu khawatir. Ye Yingxiu tersenyum lega. Adanya situasi seperti hari ini membuat kekhawatiran ibu sebelumnya sangat berharga. Lalu dia bertanya kepada Suroli dengan sedikit penasaran. Oh iya, Rolly, dari mana asalnya Tuan Yi itu? Sepertinya aku belum pernah mendengar ada generasi muda yang begitu kuat di keluarga Yi. Siapa namanya? Suroli buru-buru berkata, namanya Tuan Muda Yi adalah Yi Chen. He Yingxiu mengerutkan kening dan berkata, aku ada bayangan anggota pria generasi kali ini di keluarga Yi, tapi tidak memiliki bayangan tentang orang yang bernama Yi Chen. Suroli bertanya kepadanya, Bu, apakah kamu mengenal Yi Changying? Yi Changying? He Yingxiu berseru, tentu saja, aku tahu. Dulu dia adalah anggota keluarga Yi yang paling menonjol di negara ini. Ayahmu? He Yingxiu tanpa sadar menyebut Su Shaodao, tapi begitu teringat apa yang sudah dilakukan keluarga Su dan takut putrinya akan merasa tidak senang, dia buru-buru berkata, lebih baik tidak membicarakan ayahmu. Rolly, kenapa kamu tiba-tiba mengungkit Yi Changying? Dia sudah meninggal secara tidak terduga bertahun-tahun yang lalu. Suroli buru-buru berkata, Bu, Tuan Muda Yi adalah putra Yi Changying. Ketika berusia 8 tahun dia datang ke Jinling bersama orang tuanya. Tidak lama kemudian orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Sejak itu Tuan Muda Yi tinggal di panti asuhan. Sebenarnya dia juga belum pernah benar-benar kembali ke keluarga Yi. Meskipun nama belakangnya adalah Yi, tapi dia sekarang melakukan bisnisnya sendiri. He Yingxiu tercengang dan bergumam, aku tidak menyangka Tuan Muda Yi ternyata adalah putra Yi Changying.
Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya dan di video selanjutnya.